Itulah yang menjadi sebuah pertanyaan. Itulah yang menjadi bersama-sama bagaimana cara untuk menyuarakan, memperjuangkan terkait dengan apa? Rancangan undang-undang perampasan aset. Berbicara termul, yang ini berbicara geng Solo, yang ini berbicara Anies, yang ini berbicara ini. Kita rakyat. Maka kami di sini menyatakan sebagai anak muda Indonesia, fokus kepala. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Atas nama Tuhan yang Maha Esa, atas nama cinta dan kasih. Jikalau cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang, teman-teman sekalian. Yang saya hormati, abang-abangku, adik-adikku dari pihak kepolisian Republik Indonesia, yang kemudian punya semangat, tetap konsisten, karena yang dia makan dalam Undang-Undang Dasar tahun 2002, teman-teman sekalian. Dalam pasal 39, dia mengajarkan tentang bagaimana kinerja daripada kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengayomi dan melindungi daripada masyarakat, teman-teman sekalian. Kehadiran kami di sini sebagai pemuda, sebagai musyawarah rakyat Indonesia, menghadiri di depan gedung perwakilan rakyat Indonesia agar apa, teman-teman sekalian, kembali bersuara, kembali mengingatkan dan kembali menegaskan kepada dengan tuntutan yang sudah disampaikan hari ini. Ada hal-hal yang kemudian kita suarakan untuk bagaimana kita menyelamatkan bangsa Indonesia daripada kucing-kucing koruptor, para oligarki yang kemudian sengaja niat daripada isi hati mereka hanya untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok, dan kemudian apa? Mengambil segala keuangan negara untuk apa? Memperkaya dirinya, bahkan keluarganya, sehingga rakyat Indonesia merasa dirinya tertindas oleh oknum-oknum yang kemudian sudah membuat kericuhan di negara kesatuan Republik Indonesia. Padahal, teman-teman sekalian, rancangan undang-undang perampasan aset ini adalah rancangan undang-undang yang kemudian menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia agar apa, teman-teman sekalian, undang-undang perampasan aset ini adalah segera disahkan menjadi undang-undang. Kemudian orang-orang yang kemudian punya jiwa koruptor, punya mental koruptor, sehingga harus dimiskinkan dari bangsa Indonesia ini, teman-teman sekalian, harus dimusnahkan, karena orang-orang itulah yang kemudian membuat rakyat hari ini merasa sengsara, pendidikan tidak merata, infrastruktur tidak merata, bahkan daripada sumber daya alam di Republik Indonesia ini sengaja diambil habis, dirampas habis uang-uang negara, teman-teman sekalian. Maka dengan rasa semangat, dengan penuh cinta dan kasih kepada masyarakat Indonesia, menghadirkan kita di sini bagaimana untuk bersuara di depan Dewan Perwakilan Rakyat terkait dengan apa? Hal-hal yang menyangkut dengan kepentingan bangsa Indonesia maupun negara kesatuan Republik Indonesia. Lebih penting yang kemudian harus dibahas adalah rancangan undang-undang perampasan aset yang kemudian sudah mandek berpuluh-puluh tahun. Ini adalah undang-undang yang kemudian sudah masuk kepada prolegnas, tapi perlu teman-teman ketahui bahwa undang-undang perampasan aset ini sengaja dihalang-halangi oleh pucung-pucung DPR RI, tapi khususnya apa? Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 3 yang kemudian punya tanggung jawab, punya wewenang untuk membahas terkait rancangan undang-undang perampasan aset untuk disahkan menjadi undang-undang, teman-teman sekalian. Karena teman-teman perlu ketahui, kita memang punya undang-undang untuk apa? Menindak segala kejahatan tindak pidana korupsi yang kemudian diberikan tanggung jawab kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menyelesaikan permasalahan itu. Tapi hari ini kita lihat bersama bahwa undang-undang yang kemudian sudah dibuat tidak sesuai dengan harapan masyarakat Indonesia, maka KPK juga tidak memenuhi daripada tanggung jawab yang kemudian sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Nomor 31 Tahun 2002 tentang apa? Tentang Undang-Undang Korupsi itu sendiri, teman-teman sekalian. Padahal teman-teman perlu ketahui, Undang-Undang tidak pidana korupsi sering diubah oleh orang-orang yang kemudian sengaja mempermainkan
segala konstitusi di Medan Sultan Republik Indonesia. Tapi hari ini tanggung jawab daripada KPK tidak ada sama sekali, sehingga mendatangkan kita sebagai mahasiswa, pemuda, masyarakat hadir di depan Dewan Perwakilan Rakyat guna meminta kepada para petinggi, kepada ibunda kita Puan Maharani beserta para jajarannya, dan lebih khususnya kepada para komisi 3 yang kemudian punya tanggung jawab untuk mengesahkan rancangan undang-undang perasaan menjadi undang-undang. Karena ini adalah salah satu undang-undang penting yang kemudian ketika disahkan kita yakin dan percaya segala kesejahteraan yang ada di Republik Indonesia akan naik, ekonomi meningkat, infrastruktur meningkat, pendidikan dibaguskan, bahkan daripada hal-hal yang menyangkut daripada kepentingan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke akan terselamatkan. Karena dari apa? Jalannya koruptor-koruptor ini sudah dimiskinkan dari bangsa Indonesia. Maka apa yang kemudian akan kita bahas hari ini adalah pentingnya pembahasan rancangan undang-undang perampasan aset dijadikan sebagai undang-undang. Itu adalah poin penting yang kemudian menjadi salah satu landasan hebat di wilayah bangsa Indonesia yang kita cintai ini, teman-teman sekalian. Padahal dari apa, teman-teman sekalian? Dari mulai isu daripada Presiden kita Prabowo Subianto yang kemudian punya statement ketika menjelang daripada apa, teman-teman sekalian, Indonesia Emas tahun 2045 yang kemudian itu menjadi landasan memberikan kesejahteraan yang matang. Tetapi kalau kawan-kawan kita duduk keliling daripada berdiri, ya kan, keliling. Kita duduk tapi keliling ya, biar nggak capek kita berdiri, bukan dari kerjain DPR berdiri pula, ya kan. Hanya duduk ya, dia duduk, tapi duduk dengan apa, Indonesia Emas tahun 2045 yang kemudian menjadi satu abad kemerdekaan Indonesia, bahwa digaungkan tentang kesejahteraan, pendidikan, kesehatan yang layak yang kemudian diperuntukkan untuk bangsa Indonesia. Halo teman-teman masaksi, lingkaran aja lingkaran, buat lingkaran aja duduk lingkaran, duduk aja duduk. Ya. Maka dengan ini teman-teman sekalian, untuk mewujudkan daripada kesejahteraan, untuk mewujudkan daripada Indonesia Emas tahun 2045, karena teman-teman harus ketahui bahwa hal-hal yang kemudian menghambat daripada Indonesia Emas tahun 2045 itu adalah tindak kejahatan pidana korupsi yang ada di bangsa Indonesia. Teman-teman yakin dan percaya jikalau undang-undang perampasan aset ini tidak disahkan dan kemudian koruptor-koruptor Indonesia tidak dimiskinkan, yakin dan percaya Indonesia Emas tahun 2045 hanya sebuah nama, hanya sebuah simbol untuk apa? Memberikan suatu wejangan-wejangan kepada masyarakat Indonesia, tetapi tidak ada tindak nyata yang kemudian agar sesuai dengan apa yang kemudian disampaikan oleh para pemerintah kita saat ini, teman-teman sekalian. Maka dengan ini, dengan satu-satunya jalan, satu-satunya solusi, satu-satunya tujuan adalah bagaimana cara kita menggaungkan daripada rancangan undang-undang perampasan aset yang kemudian sudah dibahas dari sekian banyak ribuan tahun, puluhan tahun yang lalu, tapi sampai saat ini belum dapat diselesaikan, belum dapat disahkan, belum dapat ada respon baik daripada lembaga Dewan Perwakilan Rakyat, lebih khususnya Komisi 3 yang kemudian punya wewenang dan tanggung jawab untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, itu sekedar pembuka dari saya. Masih ada kata-kata yang panjang untuk kita sampaikan. Inilah bentuk semangat kita. Tetap semangat teman-teman semua, tetap konsisten, tetap santai di tempat sambil kita menunggu teman-teman kita yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih baik kita duduk begini aja, gak usah kita berdiri. Bapak polisi, gak apa-apa, tenang aja. Kita tidak akan anarkis. Tuntutannya juga bagus kok Pak. Tuntutannya hanya RUU perampasan aset
dan hukuman mati bagi koruptor. Dan satu lagi, kita juga minta buruh itu dinaikkan gajinya, maupun kita juga meminta buruh dinaikkan gajinya, maupun prajurit kepolisian juga dinaikkan gajinya, maupun prajurit TNI juga dinaikkan gajinya. Jangan hanya DPR saja yang memikirkan buruhnya sendiri, Pak. Jadi kami di sini hanya ingin menciptakan keadilan sosial saja. Ya, kami kenapa membuat narasi bapak-bapak, ibu-ibu, bapak kepolisian? Adakah di sini jika DPR tidak sahkan RUU Rampasan Aset, kami rakyat Indonesia menembakkan DPR ini sebetulnya tamparan saja. Ya, tamparan saja kepada mereka. Namun tetapi di media sosial mereka ketar-ketir, sampai buruh pun tidak ikut turun. Tidak ikut turun. Tadinya awal buruh turun jadi tidak turun, dengan alasan mereka lebih baik negosiasi dengan DPR. Begitu ya. Ini fakta, Pak, ya. Gitu. Padahal cuma keretakan kecil saja. Ya. Dan tidak ada tujuan kita ini menembakkan DPR. Siapa yang menembakkan DPR? Tidak. Itu hanya tamparan kecil kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ya. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu, ya, maupun bapak kepolisian, kita adalah saudara, Pak. Aksi tanggal 25 kemarin itu sangat merugikan kita semua. Sangat merugikan kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Aksi tanggal 25 sampai memakan korban begitu luar biasa banyaknya. Maupun pihak kepolisian jadi korban, rakyat jadi korban, kita semua jadi korban. Maka dari itu, kita sebagai rakyat Indonesia jangan mau dibentur-benturkan dengan pihak kepolisian maupun pihak TNI. Ya, kita wajib sebagai rakyat itu cerdas. Maupun bapak kepolisian juga jangan mau diadu domba dengan DPR, Pak. DPR ini, Pak, kalau diibaratkan, Pak, seperti ular, Pak. Ya, ular. Ya, tidak lurus. Kalau ular itu tidak lurus, Pak. Dia itu belok-belok, Pak. Otaknya kayak DPR seperti itu, Pak. Belok-belok. Ya. Jadi kami di sini, Pak, jujur saja, kenapa kami terus mengawal RUU Perampasan Aset? Karena kami sudah muak, Pak, dengan DPR. Terlalu alasan. Puan Maharani, Pak, Puan Maharani, Ketua DPRD, Puan Maharani, beberapa kali kita buat audiensi tidak diterima, Pak. Yang disalahkan siapa? Ya, polisi lagi yang disalahkan. Apa-apa polisi, padahal polisi menjalankan tugas SOP. Ya, menjalankan tugas SOP. Yang salah itu DPR-nya, Pak, bagi kami. Bukan aparatur negara yang salah. Namun tetapi di sini kami menyatakan menyalahkan DPR, Pak. Ya, kami mengutuk keras kepada DPR untuk serius. Ya, kami tahu dengan gertakan ini. Ya, tadi katanya buruh mau turun jadi gagal nggak turun. Yang katanya dari sekjen buruh katanya mau turun tapi gagal nggak turun, nggak jadi apa-apa. Yang penting kita intinya di sini juga memperjuangkan gaji buruh. Ya, gaji buruh. Ya, gaji prajurit kepolisian maupun prajurit TNI. Ya, itu kita harus perhatikan, Pak, semua agar perekonomian Indonesia itu, Pak, stabil, Pak. Ya, saya yakin, Pak, bapak kepolisian di sini juga mengeluh, Pak, tentang perekonomian Indonesia. Saya yakin, Pak, semua di sini rakyat Indonesia mengeluh tentang perekonomian. Jangan membohongi diri, Pak. Jangan membohongi diri, Pak. Indonesia hancur karena terlalu banyak korupsi. Indonesia hancur karena terlalu banyak korupsi, Pak. Di Indonesia ini darurat korupsi. 80 tahun negara Indonesia merdeka. Apakah kita melihat koruptor dihukum mati, Pak? Coba Bapak perhatikan, Pak. Di negara luar, Pak, korupsi itu dimiskinkan, Pak. Cuma di Indonesia, korupsi itu diistimewakan. Diistimewakan korupsi itu. Apalagi ditambah apa? Dapat amnesti maupun abolisi. Amnesti dan abolisi ini gampang mudah dimanfaatkan, Pak, bagi para maling-maling uang rakyat. Ya. Jadi untuk DPR RI seharusnya begini, Pak. Saya kadang lucu di negara ini. Cuman hanya di Indonesia DPR dipagarnya begitu luar biasa. Kalau di negara luar, Pak, DPR itu tidak dipagar. Dibebaskan rakyatnya. Rakyatnya dirangkul. Keluhan apa? Keluarkan unek-uneknya. Kalau ini, Pak, dipagar. Kalau ini dipagar. Ya. Kalau ini dipagar, berapa kilo kita kalau ke sana? Kita bakal kedengar, kita bersuara sebetulnya. Kita bakal kedengaran. Sekarang kita keluar di sini sampai keluar, membusak keluarin darah pun mulut kita nggak bakal didengar oleh mereka. Ya, coba kalian perhatikan berapa kilo, belum lagi barisan yang wah luar biasa lah ya. Gitu. Saya berharap kepada pemerintah tolong dirombak ini DPR, jangan kayak gini-gini aman.
Ya kan, kita ini kan rakyat, datang ke rumah itu kan, ini kan rumah kita. Kenapa gitu? Gedung pura-pura kok seperti ini amat, kok kita kayak musuh, gitu, kayak teroris gitu. Kita ini bukan teroris, Pak. Kita ini bukan teroris, Pak. Kita ini rakyat yang sedang mencari keadilan. Ya. Kami meminta kepada DPR maupun negara ini, Pak, ini mengatasnamakan rakyat, Pak. Kami sebagai warga sipil juga berhak, Pak, menjaga negara, karena kami juga mempunyai, mencintai ideologi Pancasila, Pak, mencintai merah putih, Pak. Kami punya berhak, Pak, untuk membela negara ini. Kami ingin negara ini menerapkan hukuman mati koruptor, dan kami ingin RUU perampasan aset disahkan. Saya dari Aliansi Muri, ya, akan terus menggaungkan hukuman mati koruptor dan RUU perampasan aset sampai disahkan, apapun itu ceritanya. Ya, mau ada ancaman apapun masa bodoh saya nggak pikirkan. Ya, tidak pikirkan. Yang penting saya ingin hukum mati koruptor itu diterapkan ini begini, sahkan RUU perampasan aset. Kami ingin itu saja, Pak. Tidak lebih, tidak lebih, tidak lebih, Pak. Bapak lihat, Pak, kondisi di daerah desa-desa. Banyak kepala desa yang menggerogoti uang rakyat. Bapak lihat di desa-desa, Pak, yang tertinggal, yang jauh dari pembangunan mewah. Mungkin kalau di kota kita merasakan, ya, fasilitas serba mewah, jalan serba bagus, tapi lihat di desa-desa, Pak, sangat jauh sekali. Saya berharap kepada Bapak Kepolisian maupun Bapak TNI maupun Bapak Polri, dukung kami untuk memperjuangkan RUU perampasan aset bagi koruptor. Kalau negara ini tidak menerapkan hukuman mati bagi koruptor dan RUU perampasan aset, Presiden Bapak Prabowo pernah menyampaikan narasi bahwa Indonesia 2030 akan bubar. Kalau ini tidak diterapkan, Pak, jangan dianggap main-main permasalahan ini, kawan-kawan. Mungkin kalian melihat masalah ini sepele. Sekarang kita masih hidup, kedepannya anak cucu Bapak akan merasakan itu. Boleh taruhan dengan saya, Pak? Ya, saya masih hidup, mungkin bentar lagi saya mati, mungkin kan, gitu. Ya, sebentar lagi, Pak. Ya, ini tidak akan lama lagi, Pak. Boleh kita taruhan, Pak. Bapak Prabowo, Presiden Republik Indonesia, kenapa fokus memberantas korupsi? Karena Indonesia ini memang mentalnya mental maling, Pak. Kenapa saya bilang mental maling? 80 tahun Indonesia tidak becus, nggak becus. 80 tahun Indonesia merdeka, pejabatnya nggak becus. Nggak becusnya apa? Nggak becus mengelarkan permasalahan korupsi. Ya, ini fakta, kawan-kawan, teman-teman. Fakta. Boleh ayo kita adu debat dengan DPR. Ya, DPR kalau memang betul-betul cinta dengan rakyatnya, apalagi DPR ini mempunyai jiwa yang memang mewakili rakyat. Fungsi mereka itu membentuk undang-undang, dan fungsi mereka itu membentuk undang-undang dan mengawasi. Ya, membentuk undang-undang ini berarti mereka punya tujuan untuk membentuk undang-undang agar rakyat itu sejahtera. Sudah jelas-jelas Indonesia ini darurat korupsi. Bukannya mereka itu membentuk undang-undang korupsi tentang hukuman mati koruptor maupun RUU perampasan aset, namun tetapi mereka mengabaikan. Artinya DPR ini bukan wakil rakyat. DPR adalah wakil partai. Ini fix, Pak. DPR adalah wakil partai. Sampai kiamat pun negara ini kalau tidak menerapkan RUU perampasan aset maupun hukuman mati bagi koruptor, jangan berbicara kata maju. Hanya oligarki yang berkuasa di negeri ini. Itu fakta. Boleh, ya, boleh kawan. Yang akan jadi korban cuma hanya masyarakat desa-desa setempat. Ya, sebentar lagi desa-desa ini juga akan habis. Berbicara lumbung pangan apa yang dijalankan oleh setiap desa? Setiap desa-desa pola pikirnya oligarki, Pak, hanya memperkaya diri, Pak, pejabatnya. Karena ujung-ujungnya pada maling uang rakyat, Pak. Ya. Jadi saya berharap kepada seluruh teman-teman, kawal terus RUU perampasan aset dan hukuman mati. Hukuman mati bagi koruptor itu wajib dilakukan. Kita harus betul-betul putus mata rantai koruptor.
Sekarang begini kawan-kawan teman-teman. Ya, korupsi cuma diganti kepala, kan anjing. Korupsi cuma ganti kepala. Setiap ganti presiden 5 tahun sekali cuma ganti kepala. Nopian Sepanto yang korupsinya berapa triliun ini dapat amnesti. Anjing gak kawan-kawan kan? Yang maling ayam itu mungkin sampai berdarah, yang korupsi diistimewakan dapat amnesti. Habis keluar dari penjara, apa yang mereka lakukan? Merasakan fasilitas yang begitu luar biasa. Nggak ada korupsi keluar dari penjara miskin, nggak ada pak. Nggak ada korupsi keluar dari penjara itu dari supir angkot, nggak ada. Nggak ada korupsi yang keluar dari penjara dari tukang pedagang kaki lima, nggak ada. Korupsi keluar dari penjara dari bos, jadi anggota dewan. Ini bata pak, patah ini pak. Ini bata pak, ini harus diseriuskan oleh negara tentang masalah korupsi. Presiden Pak Prabowo itu sedang berjuang mati-matian. Namun tetapi kita sibuk dibentuk-bentukkan dengan politik. Yang ini berbicara termul, yang ini berbicara geng Solo, yang ini berbicara Anies, yang ini berbicara ini. Kita rakyat tidak boleh dibentuk-bentukkan politik. Waras. Kita harus waras. Kalau kita dibentuk-betulkan di kota-kotakan, maka korupsi akan merajalela. Kita ribut sekarang teman dengan teman, saudara dengan saudara, gara-gara beda pilihan, lu saling tikam, lu cuki dan korupsi merajalela, lu bungkam semua kayak tai, kan begitu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia sudah cukup dibentuk-betulkan politik. Ini permasalahan partai terlalu banyak di Indonesia. Ya, partai di Indonesia itu terlalu banyak. Hancurnya negara karena terlalu banyak bendera. Apakah bendera merah putih dihargai di negeri ini? Sebutlah dalam saya, bendera merah putih dihargai di negeri ini. Tidak. Bendera merah putih seperti dijajah oleh partai-partai itu tersebut. Cinta NKRI itu omong kosong. Omong kosong. Ya, karena terlalu banyak partai. Bayangkan satu bendera merah putih digelogoti oleh berapa partai di negeri ini. Coba pikirkan kawan-kawan, yang katanya mana pemuda Pancasila, yang katanya pemuda Pancasila gak ada terdepan membela NKRI, tapi ketika Eropa merasakan aset bungkam, mana yang berbicara jiwa NKRI, tapi Eropa merasakan aset mengibar mati bungkam. Mana orang yang berbicara dengan rakyat? Bullshit. Kami nyatakan sebagai anak muda akan terus melakukan perlawanan Pak. Hukuman mati bagi koruptor tidak disahkan, kami lawan. Bapak kepolisian, Bapak ini, mohon maaf Pak, kami tidak akan bermusuhan dengan Bapak, tidak akan bermusuhan dengan TNI. Musuh kami adalah DPR. DPR adalah pihak kerok di negeri ini bagi kami Pak. Mereka tidak sesuai Undang-Undang 45. Mereka tidak sesuai dengan dasar Pancasila Undang-Undang 45. Apakah itu bukan bagian dari komunis Pak? Kalian tuduh kami membuat gerakan, katanya gerakan kami PKI, anjing kan? Padahal kami tujuannya ini memberantas korupsi. Padahal kami ingin melawan korupsi. Tapi kalian di media sosial menuduh kami Muri adalah PKI. Saya nyatakan, yang PKI di negeri ini adalah DPR. DPR adalah PKI sesungguhnya yang tidak mengerti arti Pancasila itu tersebut. Yang tidak mengerti arti dari Pancasila tersebut. Ini baru gerakan kecil Pak. Ini baru gerakan kecil Pak. Ya, saya terus menggaungkan. Ini teguran kecil. Ya, ini teguran kecil. Kemudian buat kawan-kawan, buat bapak ibu-ibu di sini, kita harus perjuangkan RUU melakukan aset hukuman mati bagi koruptor. 300 juta rakyat Indonesia akan menjadi korban dari kebusukan pejabat Jakarta. Boleh taruhan dengan saya, akhir dari Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo ketika nanti ganti presiden yang korupsi lebih dahsyat lagi.
akan tetap kalah. Maka kami di sini menyatakan sebagai anak muda Indonesia, putus kepala, tidak ada lagi namanya bukan kepala. Hukuman mati bagi koruptor wajib disahkan menjadi undang-undang, wajib diterapkan di negeri ini. Tidak mau ada alasan dengan HAM, tidak mau ada alasan dengan hak asasi manusia. Koruptor tidak berhak mendapatkan hak asasi manusia. Yang mendapatkan hak asasi manusia hanya rakyat Indonesia dan manusia di negeri ini. Maka dari itu, saya juga menyatakan kepada para ulama-ulama dan para kiai-kiai maupun para pemuda-pemuda Indonesia maupun para mahasiswa-mahasiswa Indonesia, kalau memang kalian cinta dengan bangsa ini, terapkanlah, perjuangkanlah hukuman mati bagi koruptor dan elu perampasan aset. Bila mana kalian tidak mempunyai perjuangan tentang masalah dua undang-undang itu, jiwa NKRI kalian ditanyai oleh bangsa ini, oleh para pahlawan ini. Oke, kawan-kawan, teman-teman, tetap semangat. Mungkin kita lanjut lagi nanti, kita gantian dengan teman-teman. Terima kasih. Dari mungkin itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan ini kehadiran kita di sini memberikan suatu ketegasan dan mengajak seluruh elemen dari mahasiswa, pemuda, masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia yang kemudian memiliki jiwa pejuang, memiliki jiwa pemikir, memiliki jiwa konsisten, ingin apa? Merasakan daripada bentuk pucuk daripada kesejahteraan itu ada, maka hadir bersama-sama bagaimana cara untuk menyuarakan, memperjuangkan terkait dengan apa? Rancangan undang-undang perampasan aset, dan kemudian hari ini masih menjadi simbol atau masih menjadi proses pembahasan dari beberapa tahun yang lalu, teman-teman sekalian. Padahal isu ini kemudian diambil untuk apa? Memberikan suatu ketegasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk membahas terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Tetapi hari ini daripada Komisi 3 sengaja diam, sengaja acuh, dan isi otak, pikirannya, hatinya, dan seluruh jiwa dan raganya hanya tertanam uang satu. Pikirannya cuma untuk bagaimana cara menghabiskan uang negara dan apa? Menyengsarakan rakyat Indonesia di bumi yang kita cintai, teman-teman sekalian. Maka orang-orang yang kemudian seperti itulah orang-orang yang harus dibasmi, orang-orang yang harus dihancurkan, orang-orang itulah harus dimusnahkan dari bangsa Indonesia. Kalau bisa, hukuman mati bagi koruptor harus diadakan agar apa? Bangsa Indonesia bersih daripada koruptor, bangsa Indonesia bersih daripada oknum yang kemudian sengaja mempermainkan daripada keuangan negara, dan kemudian keuangan negara, keuntungan dari pajak dan segala macam berupa yang ada di bangsa Indonesia itu diperuntukkan untuk masyarakat dari nilai ekonomi, dari nilai kesejahteraan, dari nilai apa? Infrastruktur yang ada di bangsa Indonesia, nilai pendidikan, kesehatan, dan bahkan memelihara anak yatim atau fakir miskin yang ada di bangsa Indonesia, teman-teman sekalian. Itu menjadi ketegasan penting bagi para koruptor maupun daripada suatu lembaga yang kemudian punya wewenang tinggi, punya tanggung jawab penuh, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, harus tegas mengambil suatu keputusan yang kemudian tidak pro terhadap rakyat, teman-teman sekalian. Kenapa Dewan Perwakilan Rakyat ketika mereka mengesahkan daripada undang-undang selalu dibantahkan oleh rakyat, dibantah oleh mahasiswa, dibantah oleh pemuda, karena tidak sesuai dengan amanat konstitusi kita di bangsa Indonesia ini, bahwa setiap undang-undang yang dibuat, setiap pasal yang kemudian dibuat harus apa? Melakukan sosialisasi terhadap masyarakat setiap perwakilan provinsi, teman-teman sekalian. Tapi hari ini secara kita lihat DPR RI dari setiap fraksi maupun dari setiap provinsi tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan sosialisasi untuk bagaimana cara membahas terkait dengan undang-undang yang kemudian disahkan agar apa? Undang-undang itu pro terhadap rakyat. Tapi hari ini
DPR RI tidak melakukan hal sedemikian. Mereka buat aturan tapi tidak paham terkait dengan aturan. Mereka tahu konstitusi tapi mereka tidak paham daripada bagaimana cara menjalankan konstitusi yang benar. Karena di dalam konstitusi menerangkan seperti itu bahwa anggota DPR ketika membahas terkait dengan undang-undang harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Untuk apa? Undang-undang itu ketika disahkan tidak ada perlawanan dari masyarakat Indonesia. Tetapi hari ini kita lihat kenapa rakyat selalu bersuara melentangkan suaranya di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat, karena setiap rancangan undang-undang kemudian disahkan tidak pro dan tidak berpihak kepada rakyat, karena di dalam pikiran mereka tidak lagi rakyat, tapi bagaimana cara undang-undang ini disahkan untuk menyelamatkan dirinya, menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan para kelompoknya dan kolega-koleganya, sehingga keuangan negara dirampok dengan seenaknya. Tidak ada orang-orang yang kemudian membantah ataupun membahas terkait dengan permasalahan daripada tindakan kejahatan pidana korupsi di bangsa Indonesia. Itu menjadi poin kesalahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat. Maka dengan ini ketegasan kita adalah bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat setiap aturan yang kemudian dibuat harus dia pahami, dia teliti, kaji betul-betul, sehingga aturan itu adalah memberikan dampak positif, memberikan yang terbaik, memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, agar apa? Masyarakat bisa merasakan daripada makna daripada setiap undang-undang yang kemudian disahkan. Setiap undang-undang disahkan, dibahas, disahkan. Tetapi yang menjadi pertanyaan, kenapa rancangan undang-undang perampasan aset sampai saat ini tidak disahkan? Berarti perlu Bapak Ibu ketahui, atau adik-adik kepolisian maupun abang-abang kepolisian, kakak-kakak kepolisian harus tahu bahwa perlu dipertanyakan daripada anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Berarti kalau menurut saya mereka adalah jalan di balik kejahatan ini, teman-teman sekalian. Mereka di balik ini semua. Kalau mereka tidak punya rasa bersalah atau tidak melakukan kejahatan tindak pidana korupsi, maka apa teman-teman sekalian? DPR RI, ketua bahkan seluruh jajarannya, komisi-komisinya, bahkan komisi 3 akan mati-matian bagaimana cara memperjuangkan rancangan undang-undang perampasan aset dijadikan undang-undang, bagaimana cara untuk memiskinkan daripada mafia-mafia atau oknum-oknum yang kemudian melakukan kejahatan tindak pidana korupsi. Itulah yang menjadi sebuah pertanyaan, itulah yang menjadi sebuah pembahasan harus daripada lingkungan DPR RI harus melakukan evaluasi kembali atau membahas kembali terkait bagaimana cara membuat suatu undang-undang itu benar dan pro terhadap masyarakat yang ada di bangsa Indonesia, teman-teman sekalian. Apalagi kalian adalah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berarti kalian adalah wakil daripada masyarakat seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dengan ini segala keputusan, ketika keputusan itu diambil, ketika salah, maka rakyat dari Sabang sampai Merauke akan bersuara melantangkan dengan tegas terkait dengan kejahatan maupun segala permasalahan yang terjadi di bangsa Indonesia. Perlu Bapak Ibu ketahui, jika undang-undang perampasan aset itu disahkan, ketika uang negara itu dikumpulkan menjadi satu, kita akan melihat buruh sejahtera. Kita tidak lagi melihat fakir miskin di Republik Indonesia ini. Kita tidak melihat lagi anak jalanan. Kita tidak melihat lagi orang-orang yang kemudian berteriak tentang kesejahteraan, berteriak bagaimana di mana pertanggungjawaban daripada negara. Hal itu sudah diamankan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi DPR RI bahkan tidak mengerti terhadap undang-undang yang kemudian sudah mereka sepakati, teman-teman sekalian. Bapak Ibu kepolisian Republik Indonesia yang saya hormati,
Terima kasih sudah mengawal aksi kami. Kami datang dengan damai, kami datang dengan hati tenang, kami datang dengan kepala dingin. Kami tidak punya apa-apa, kami punya hanya pikiran yang kemudian hari ini kami sampaikan di depan Dewan Perwakilan Rakyat. Terima kasih abang-abang kepolisian sudah amanah menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 nomor 2 tahun 2002 dalam pasal 39 kewajiban atau kewenangan daripada kepolisian Republik Indonesia bagaimana cara mengayomi dan melindungi daripada masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak sudah berjalan sesuai apa yang kemudian diamanatkan dalam undang-undang. Kami bukan musuh kalian, kalian bukan musuh kami. Kami di sini tidak mau berkelahi sama kalian. Kami di sini berjuang. Kami juga tahu Bapak Ibu, kepolisian juga berjuang. Kita di sini sama-sama berjuang. Bagaimana cara untuk memberikan suatu ketegasan kepada masyarakat Indonesia, memberikan ultimatum tegas lebih khususnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, bagaimana cara mereka mengulas kembali, mengkaji, menggagas dan meneliti kembali terkait dengan undang-undang atau tuntutan yang kemudian kita bahas ini. Yang pertama adalah rancangan undang-undang perampasan aset disahkan, dan kedua adalah hadirkan undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Itu menjadi poin dasar penting, itu menjadi solusi, itu menjadi sebuah ultimatum penting saat ini. Bagaimana cara agar kita lihat bagaimana masyarakat merasakan kesejahteraan tanpa adanya kasus KKN di bangsa Indonesia yang kita cintai, teman-teman sekalian. Baik, selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada kakanda saya untuk apa menyampaikan poin-poin yang kemudian memberikan ketegasan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, kepada kakanda Bapak saya persilahkan. Akumulasi kekecewaan daripada rakyat Indonesia dengan komitmen bersama untuk mengangkat harkat dan martabat hajat hidup orang Indonesia asli sebagai cita-cita bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, tentunya kita tahu bahwa hari ini kita hadir di tengah atau di depan gedung DPR RI. Tak lain dan tak bukan karena berdasarkan satu polemik yang kemudian hari ini masih mengganjal sehingga memunculkan berbagai akumulasi kekecewaan daripada masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Salah satunya undang-undang perampasan aset yang kemudian hari ini masih mengawang, mengambang, kawan-kawan, mengawang pada tahun 2008 menjadi satu ide dan gagasan daripada orang-orang terdahulu yang kemudian memimpin masa itu untuk kemudian mencegah koruptor dengan mesahkan undang-undang perampasan aset sendiri, kawan-kawan. Jakar bilang bahwa undang-undang perampasan aset ini menjadi wacana mulai pada tahun 2008, kawan-kawan, karena berdasarkan tindak korupsi yang kemudian meluap saat itu merugikan keuangan negara yang begitu besar, kawan-kawan, sehingga ada pakar-pakar hukum yang kemudian memberikan gagasan dalam hal harus ada undang-undang perampasan aset, dan dulu pernah ada, kawan-kawan, dalam undang-undang pidana. Tetapi apa, kawan-kawan, undang-undang perampasan aset saat itu dia bersifat terbatas dalam hal tidak mencangkup harta kekayaan daripada koruptor itu sendiri, kawan-kawan. Olehnya itu hari ini di tahun 2025 masa kemerdekaan Indonesia yang ke-80, kami minta dengan tegas
Karena dari tahun-tahun sebelumnya undang-undang perampasan aset hanya menjadi satu PHP di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 2008 kemudian diusulkan lagi 2010 dimasukkan dalam program legislasi nasional kawan-kawan. Kemudian 2012 bahkan 2019 dan 2021 saat itu dihapus dalam program legislasi itu kawan-kawan. Namun kemudian pada tahun 2023 pimpinan Republik Indonesia yang ke-7 Bapak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan surat mandat kepada pengkhianat rakyat yang kemudian ada di dalam untuk kemudian membahas kembali undang-undang perampasan aset. Namun apa kawan-kawan, hari ini mengapa lagi kawan-kawan sampai pada tahun 2024 bahkan tahun 2025 ini belum ada kejelasan. Ini mainan apa kawan-kawan? Perlu kita patut kita tanyakan bahwa undang-undang perampasan aset hari ini menjadi PHP dari mulai tahun 2008 sampai 2025 ini menandakan bahwa tidak ada keseriusan dari negara Republik Indonesia untuk memberantas para cukong-cukong koruptor itu sendiri kawan-kawan. Sepakat? Hari ini suara-suara keresahan yang kemudian kita lantunkan di depan gedung pengkhianat rakyat ini menjadi satu alarm utama, peringatan utama kepada pengkhianat-pengkhianat di dalam sana. Dan kemudian ada salah satu anggota DPR RI yang kemudian juga menolak dalam hal untuk menghapus kembali undang-undang perampasan aset. Statementnya apa? Bahwa undang-undang perampasan aset ini tidak berguna kawan-kawan. Itu satu bentuk pengkhianatan kepada rakyat. Mungkin beliau tidak paham persoalan konstitusi di negara kesatuan Republik Indonesia. Hari ini karena berdasarkan daripada satu statement yang kemudian keluar dari DPR RI, dari salah satu anggota DPR RI yang kemudian mengatakan itu, berani mengatakan itu di tengah-tengah kemauan rakyat untuk kemudian undang-undang RKUHP disahkan, namun dia sangat berani untuk kemudian menolak dalam hal menghapus undang-undang perampasan aset dengan statement bahwa undang-undang perampasan aset itu tidak berguna kawan-kawan. Mengapa? Saya kira statement yang kemudian keluar itu karena berdasarkan sudah menjadi monopoli daripada orang-orang yang kemudian mempunyai niat, mempunyai akal busuk untuk merusak bangsa ini dari sektor politik kawan-kawan. Hari ini kita perlu tahu bahwa negara Kesatuan Republik Indonesia hari ini sudah merdeka 80 tahun. Tapi apa kawan-kawan? Kemerdekaan yang dimaksudkan hari ini tidak ada intisarinya, tidak ada poinnya. Kenapa? Saya bilang sedemikian karena dalam undang-undang alinea ketiga mengamanatkan untuk kemudian kita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Apa yang kemudian hari ini kita lihat tidak ada implementasi daripada amanat undang-undang itu kawan-kawan. Olehnya saya katakan dengan tegas hari ini bahwa negara Indonesia hari ini sudah merdeka 100% yang kemudian dimaksudkan oleh salah seorang tokoh pahlawan atau biasa kita kaum intelektual sebut Bapak Republik Indonesia Tan Malaka ingin mewujudkan Indonesia merdeka 100%. Hari ini anak cucu para founding father menjadi munafik, pengkhianat,
daripada perjuangan-perjuangan kaum pada kita kawan-kawan. Nilai-nilai sejarah yang kemudian harus kita jaga, karena di dalamnya ada hak-hak masyarakat, bahkan hak-hak adat yang kemudian kita junjung tinggi. Kenapa? Karena kemerdekaan ini kita capai dan kita raih berdasarkan kesatuan daripada seluruh masyarakat yang kemudian hidup dengan adatnya masing-masing. Kemudian kita sepakat untuk membentuk negara pada tanggal 18 Agustus untuk kemudian mengatur seluruh hak adat masyarakat Indonesia, kawan-kawan. Itu satu poin penting yang perlu kita ketahui, bahwa negara Indonesia tidak terlahir begitu saja, tapi berdasarkan perjuangan panjang daripada founding father dan kemudian memperjuangkan negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya semata hanya untuk kita anak cucunya yang masih hidup hari ini menikmati kemerdekaan itu, kawan-kawan. Tinggal bagaimana kita mengelola semua ketatanegaraan yang kemudian mereka sudah tata dengan rapi, agar kita tidak kalah saing dengan bangsa-bangsa barat di sana, kawan-kawan. Perlu kita ketahui, kawan-kawan, ada satu filsuf dari barat yang kemudian mengatakan, ada satu filsuf, saya sebut dia filsuf yang kemudian saya akan sebutkan.